Ya, Pak Subakti, kalau kita lihat di masa pandemi ini kan sepertinya kan banyak hamba-hamba Tuhan pada berlomba-lomba membuat suatu pelayanan melalui media online ya, dalam hal ini Hmm, berupa Zoom meeting ini. hmm, Nah, kalau kita lihat dengan fenomena seperti begini, hmm, apakah memang masih ada hmm. bidang pelayanan yang bisa dilakukan yang belum dilakukan oleh teman-teman yang lain? Karena kita lihat di sini kan sudah ada pelayanan doa, pelayanan konseling, terus ada pelayanan uh, Bible class gitu ya kan. Hmm, Nah kan banyak sih. Kira-kira hmm. masih ada nggak celah ya, atau celah atau ada bidang tertentu, pelayanan tertentu yang masih belum dikerjakan oleh teman-teman itu, sehingga ya namanya kebutuhan jemaat kan banyak ya. Jadi kalau kita lihat ini kebanyakan yang banyak buat ibadah Zoom-nya ibadah saja, habis ibadah udah bubar selesai. Hmm. Nah maksud saya ada yang spesial segitu, yang spesialis yang tapi yang belum dikerjakan oleh orang lain. Ya, jadi kalau saya melihatnya Pak, tergantung bagaimana mengelola, mengelola dalam sebuah aktivitas itu, apakah namanya mulai Zoom, ya. Karena kalau hanya tujuannya untuk show up supaya kelihatan tampil, jadi bukan Yesus yang tampil, tapi diri pribadi yang tampil. Nah, ini memang tidak tercapai dengan tujuan tadi, Pak. Makanya motivasi itu menjadi tolak ukur Hmm. capai dengan maksud tadi Bapak tadi pertanyaan tadi. Nah, ketika kita motivasi kita bukan supaya kita menonjol, tapi Tuhan yang menonjol dan ada pertumbuhan bersama. Saya sebut dengan KTB, kelompok tumbuh bersama. Nah, dengan kelompok ini kita saling memberkati lewat mana? Lewat kesaksian hidup satu yang lain. Dalam kondisi sekarang ini kita masih bisa bersaksi satu yang lain, saya menguatkan. Tetapi kalau tidak ada wadah namanya kelompok itu bersama, hanya saat mau menonjol sendiri supaya orang lain lihat, waduh saya tampil beda dari orang lain, supaya dikenal orang. Nah itu nggak tercapai dengan tujuan tadi seperti Bapak tanyakan tadi. Nah makanya tergantung bagaimana kita mengelola satu sarana ibadah itu atau namanya fellowship atau pertemuan Zoom, apapun disebut namanya. Jadi motivasi itu menjadi tolak ukur tercapai dan tidaknya, Pak. Ya. Nah, sebagai contoh ya, saya bisa menambah peningkatan dalam berbahasa Inggris itu lewat online, Pak. Nah, saya semangat belajar. Jadi hari-hari saya berpikir kalau ada waktu saya luang, saya belajar lagi. Saya belajar lagi online ke Amerika, Pak. Nah, yang sulitnya lagi, Pak, di situ tidak ada penuntunnya bahasa Indonesia. Semua dalam bahasa Inggris. Jadi saya juga sebagai guru, ya kan, saya juga sebagai murid. Bagaimana memposisikan satu bagian saya jadi guru dan murid. Nah, itu paling sulit. Tapi ketika kita punya motivasi yang serius, sungguh-sungguh, mengupgrade diri supaya hidup jadi berkat orang lain, itu bisa tercapai, Pak. Nah, semua itu yang kita kerjakan sekarang ini, baik namanya Zoom itu sebagai sarana. Tapi yang paling penting, motivasi kita menggunakan sarana itu. Kalau kita punya motivasi yang benar, yaitu supaya orang lain diberkati. Karena saya punya ayat emas, Pak. Ya, apa saja yang saya perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika mungkin orang yang saya bantu itu tidak berterima kasih, bagi saya tidak masalah karena saya lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk dia.
Nah itu Pak. Nah itu contoh-contoh yang praktis sehingga tidak mudah kecewa. Orang kecewa itu kenapa? Apa yang diharapkan dengan apa kenyataan yang dihadapi berbeda, Pak. Itu membuat orang kecewa. Nah, jadi bukan masalah persoalan besar kecilnya. Harapan itu tidak sesuai dengan apa kenyataan yang dihadapi. Kecewa. Nah, bagaimana supaya jangan kecewa? Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat baik buat orang lain, supaya dia berbuat baik juga sama saya. Nah, kalau itu yang kita punya motivasi, Pak, kita akan kecewa. Karena bisa tidak seimbang apa yang kita perbuat untuk orang lain, dan dia berbuat buat kita hal yang sama, nggak seimbang. Maka apa kata Yesus? Kalau kita berbuat baik sama orang, yang harapan supaya orang berbuat yang sama seperti kita, ya apa untungnya, apa bedanya? Kan begitu. Justru kita berbuat itu kepada orang yang memang tidak bisa membalas, Pak. Nah, kembali kepada semula bahwa pertanyaan tadi, yaitu jawabannya, Pak. Jadi motivasi kita itu menentukan. Cukup jelas, Pak, kira-kira? Cukup jelas, Pak. Berarti apapun yang kita buat melalui Zoom meeting ini, yang penting motivasinya, Pak, ya. Ya. Ya, saya setuju sih. Jadi kalau sudah motivasi sudah salah, Pak, itu akan bermasalah. Dan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Satu masalah kepada masalah yang lain, pada masalah yang lain. Nah, jadi kita harus hati-hati. Karena nanti yang perlu kita pertanggungjawabkan, Pak, kepada Tuhan. Apa motivasi kita kalau kita terlibat melayani? Karena melayani itu adalah berupa pengabdian. Tapi ketika keluar daripada pengabdian itu, nah ini yang menjadi masalah, Pak. Nah, kenapa terjadi gontok-gontokan sesama pelayan? Karena tadi motivasinya nggak sama. Yang satu berpikir, apa yang bisa ku dapat, ya kan? Yang satu bilang, apa yang bisa ku beri. Loh, nggak klop gitu. Tapi kalau sama-sama apa yang bisa ku lakukan, apa yang bisa ku beri, apa yang saya perbuat supaya nama Yesus Kristus semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Jadi yang terlihat bukan aku lagi hidup, tapi Kristus yang terlihat melalui hidupku. Nah, ini membuat kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan dalam hidup kita, Pak. Sejak saya mengerti rahasia ini, itu membuat saya bisa kuat. Karena pusat saya adalah Yesus. Bukan diri saya. Saya bisa kuat dalam seminggu. Tapi minggu berikutnya, nggak kuat, Pak. Karena itu kekuatan daging namanya, kan? Tapi kalau motivasi saya berpusat kepada Yesus, disitulah saya mengalami namanya kekuatan roh. The power of the Spirit. Ini, Pak. Jadi saya bisa kuat ketika saya mengacu kepada bagaimana Tuhan pimpin saya. Bagaimana Tuhan arahkan saya. Supaya jalan-jalan hidup saya tetap di dalam relnya Tuhan. Itu penting. Nah, makanya pentingnya berdoa itu bukan supaya dapat berkat jasmani, supaya kita betul-betul mengalami pimpinan Tuhan. Bukan sekali seminggu, tapi setiap hari. Itu menjadi satu gaya hidup, Pak. It is like our way of life that we can practice every day. Ya, setiap hari kita praktekkan itu, Pak. Nah, ini yang saya terus praktekkan. Dan juga kita juga belajar untuk menerima masukan orang. Ya kan? Jadi salah satu ciri kita memang menempatkan Kristus itu utama, ya tentu Tuhan juga pakai orang-orang sekitar kita.
memberikan pandangan-pandangan itu, ya kan? Jadi kalau kita nggak langsung dengar Tuhan Yesus, tapi ada juga teman-teman kita, sahabat kita sebagai alatnya Tuhan untuk supaya kita menyadarikan kita bahwa kita sudah mungkin melenceng sedikit dari realnya, kan begitu. Nah, kita baik lagi. Nah, begitulah cara Tuhan.